Hai minasan, jadi kali ini kita bakal bahas tentang fundamental belajar bahasa Jepang 2 bulan lulus di LPT. Jadi mungkin banyak dari sini yang mikir kayak apaan lu ngarang gitu. Tapi sebenarnya itu yang ngebantu orang-orang yang tadinya mikir kayak gitu supaya bisa lulus 2 bulan gitu lulus di LPT. Apa yang gue bakal jelasin kali ini bakal ngerubah kayak cara belajar lu. Jadi pastiin lu bener-bener nonton ini sampai beres karena sesuai yang kita udah pernah bahas, sesuai yang udah gue pernah kasih tunjuk di website, di Instagram, bahkan di TikTok juga, di dimanapun itulah. Ketika kalian bisa sampai ke sini, kalian udah lihat kalau ada buktinya orang yang bisa lulus di LPT dalam waktu dekat itu. Jadi itu bukan bullshit, itu metode yang bisa diturunin dan gue bakal jelasin caranya kali ini. Jadi pertama-tama kita akan belajar dari fundamentalnya dulu. Jadi secara mungkin kalau lu nggak tahu, fundamental belajar bahasa itu ada dua, yaitu input dan output. Dan ini tuh berlaku buat semua bahasa, entah itu mungkin bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Ibrani ke, bahasa Rusia, Jerman, semuanya kayak gitu. Ada dua. Yang pertama input, yaitu listening dan reading. Yang kedua output, speaking dan writing. Kenapa kita harus tahu dua hal ini? Karena simple. Banyak orang yang salah tuh fokusnya dia belajar di output nih. Kayak ketika dia masih bayi nih. Bayi disuruh maraton gitu. Kan itu nggak mungkin kan. Bayi ya udah ngerangkak gitu, bukan maraton. Itu sama konsepnya dengan hal ini. Kayak misalnya nih, lu mau belajar bahasa Jepang. Lu harus fokus di input dulu, bukan di output. Kayak gimana? Kayak misalnya nih, lu fokus di input tuh kayak lu mengonsumsi konten bahasa Jepang. Lu entah itu mungkin dari listening, dari reading walaupun agak susah ya. Tapi lu bisa pakai kamus kayak Mazi ataupun aplikasi lainnya. Lu harus fokus di sana dulu gitu. Lu harus belajar materi lebih banyak. Kayak mungkin dari materi sejauh ini lu udah belajar dari apa mungkin Minano Nihongo, Somatome, Irodori, gitu-gitu, Gakushudo. Lu harus fokus di sana gitu. Terus baru kalau lu udah memahami, lu baru bisa fokus di sini nih, di speaking atau writing. Terus baru deh kalau lu udah fokus di input dan lu mungkin menyeimbangkan dengan output juga, lu bakal bisa lulus gitu. 2 bulan lulus di LPT karena belajarnya tuh sesuai prioritas. Dan kali ini gue bakal share prioritasnya tuh kayak gimana aja gitu. Jadi pertama-tama mungkin kalian tahu kalau misalnya prioritas tuh ada dua gitu. Ada yang prioritasnya mau kerja ke Jepang, ada yang udah sampai di Jepang. Jadi kita mungkin bakal bahas dua hal yang berbeda. Nanti lu bisa nonton video yang berbeda habis ini. Tapi intinya lu bakal belajar banyak banget dan bahkan ini lebih baik dibandingkan lu cuman asal ngelakuin hal-hal yang gak berguna. Ini bakal ngebantu lu buat proses persiapan kerja ke Jepang atau misalnya kalau lu udah sampai di Jepang buat mungkin mencapai tujuan lu gitu. Kalau lu mungkin mau kerja ke Jepang ya mungkin pengen cepet-cepet mensetsu lah terus berangkat ke Jepang. Karena ya buat apa lama-lama gitu. Terus buat lo yang udah sampai di Jepang mungkin lo pengen dapat gaji yang lebih gede gitu. Kayak misalnya mungkin yang sejauh ini paling sering tuh gue lihat kayak punya N3 bisa punya gaji 30 juta sebulan. Catatan lu apply di perusahaan yang bener-bener kayak bukan di, let's say bukan di desa lah, kayak itu tuh bener-bener perusahaan yang di kota yang bener-bener mampu itu kasih lu 30 juta. Jadi bukan semata-mata nih lu punya N3 lu bakal 100% dapat 30 juta. Kalau misalnya lu kerjanya di desa ya sama aja bohong gitu. Jadi jangan ngelawak lah. Kayak itu tuh common sense, itu tuh logika yang sebenarnya tuh logika yang bener-bener logik banget gitu. Jadi nggak usah ditanya kayak gue sering bikin konten tentang nggak mungkin lah N3 nggak dapat 30 juta gitu. Karena lu sendiri stay di situ terus gitu. Kenapa lu kalau misalnya emang tahu punya N3, kenapa lu masih gajinya mungkin 20 juta gitu? Kan itu ibaratnya buat apa lu capek-capek ngejar N3? Orang yang kerja pakai JFT aja, atau bahkan yang Gino Jisusei aja bisa dapetin segitu gitu. Bahkan ada yang Jisusei yang bener-bener dapetin gaji lebih banyak daripada lu yang punya N3 tapi cuma 20 juta doang. Berarti apa? Lu salah tempat itu. Istilahnya kayak gitu. Lu itu mampu
Tapi kenapa lu stay di tempat yang gak mampu buat menahan lu buat apa ya, istilahnya menampung kapasitas lu gitu. Jadi lu harus pergi kalau misalnya lu udah di posisi N3, cuman gaji lu belum 30 juta per bulan. Tapi mungkin kita jadi tahu gitu kalau pada akhirnya tujuan dari masing-masing ini tuh berbeda. Jadi gue bakal jelasin habis ini dengan dua video yang terpisah. Lu bisa nonton video yang mau kerja di Jepang kalau lu lagi persiapan kerja ke Jepang. Kalau lu misalnya udah sampai kerja di Jepang mau dapetin gaji lebih gede, lu bisa nonton video yang kedua. Jadi tanpa perlu bacot lagi, silakan langsung nonton dan kita bakal jelaskan lebih dalam lagi di sana, oke?